Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan sedikit mengenal ya kurikulum baru yang sedang hangat-hangatnya ya dibicarakan terkait kita harus menyambut kurikulum baru yang 2022, tinggal menghitung hari ya, mungkin akan segera launching. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu walaupun sekilas ya. Di sini sudah ada buku mengenal kurikulum 2022 karya Bapak Dr. Supangat, bahwa di sini disampaikan di antara karakteristiknya kurikulum baru itu nanti pembelajarannya dirancang berbasis proyek. Jadi kan ada 6 profil pelajar Pancasila. Jadi dalam visi terbarunya Kemendikbud itu menyebutkan jadi core atau inti dari kita sebagai seorang guru, misalkan ketika mengajarkan kepada anak itu intinya untuk membentuk 6 karakteristik yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya iman dan takwa, ya. Kemudian ada gotong royong, ada kebinekaan global, ada kemandirian, ada bagaimana bernalar kritis, juga berpikir kreatif. Nah, itu ada 6. Jadi dalam pembelajarannya intinya dirancang berbasis proyek. Jadi kayak gimana misalkan berbasis proyek itu misalnya ketika kita mengajarkan misalnya gaya gravitasi misalkan. Kalau pembelajaran konvensional kan kita misalkan langsung gaya gravitasi bumi itu adalah misalkan gaya apa? Gaya tarik bumi misalkan bla 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 gitu ya. Nah, di kurikulum baru itu idealnya nanti berbasis proyek. Jadi langsung misalnya kayak kita nyontohin melemparkan batu misalkan. Plung batu misalkan. Nah, itu batu ke bawah. Kita diskusikan sama anak. Kenapa ya? Misalkan ketika ibu melemparkan batu, jatuhnya ke bawah. Jadi anak suruh berpikir dulu. Jadi jangan langsung gaya gravitasi adalah anak. Suruh mikir dulu. Oh, kata anak teh misalkan karena ada apa misalkan ya inti bumi di bawah misalkan yang menarik. Jadi intinya sampai beberapa menit atau sampai beberapa jam itu sampai anak menyimpulkan sendiri bahwa oh ternyata itu adalah gaya gravitasi bumi. Jadi harus jangan secara teoritis gitu. Tapi berbasis proyek kontekstual seperti barusan yang saya contohkan gitu ya. Jadi kontekstual, kemudian berbasis proyek misalnya anak-anak misalkan bulan ini atau minggu ini kita bikin proyek misalkan. Silahkan kalian misalkan nanam pohon misalnya, nanam pohon apa ya misalkan nanam pohon bayam atau apa misalkan. Yang satu disimpan di dalam rumah, ya. Yang satu lagi disimpan di luar rumah. Coba kalian amati misalkan dan ditulis di jurnal gitu setiap harinya perkembangannya seperti apa misalkan. Kan anak ketika melakukan proyek itu misalkan tiap hari dia mencatat misalkan di hari pertama apa yang terjadi, hari keduanya sampai hari keberapa misalkan. Atau toge ya yang cepat misalkan ya misalkan. Kemudian misalkan apa yang terjadi misalkan oh ternyata ketika menanam pohon di dalam rumah dengan di luar rumah itu berbeda. Perkembangannya cepat yang mana? Di luar ya. Ternyata oh setelah beberapa hari misalnya atau beberapa minggu, oh ternyata ketika saya menanam pohon di luar rumah perkembangannya lebih baik misalnya. Jadi anak suruh berpikir, kenapa misalkan ketika saya menanam pohon di dalam rumah perkembangannya tidak terlalu baik, tetapi ketika saya menanam pohon di luar rumah perkembangannya sangat baik misalnya. Sehingga dia didiskusikan. Kira-kira menurut kamu kenapa misalkan ketika menanam pohon di luar perkembangannya lebih baik? Kira-kira kenapa? Nah, karena ada cahaya matahari misalnya, ada yang menjawab karena ada cahaya matahari. Nah, memangnya kenapa dengan adanya cahaya matahari?
Karena misalkan memberikan energi misalnya, misalkan. Jadi nggak langsung ke fotosintesis kan, anak belum paham ya misalkan. Jadi oh ya karena matahari memberikan energi misalkan. Sehingga tadi pohon bisa menghasilkan makanan misalkan. Menghasilkan makanan melalui ada bantuan energi dari sinar matahari sehingga menghasilkan makanan sendiri dan sebagainya, sampai pada akhirnya dia menyimpulkan gitu. Hasil proyek itu dilaporkan. Jadi selama beberapa minggu apa yang dia amati, kemudian kesimpulannya seperti apa, dan tentunya terkait dengan materi yang diajarkan. Sampai dia paham, oh iya, padahal itu dia lagi belajar fotosintesis misalkan ya. Tapi tidak terasa. Jadi kalau konvensional kan fotosintesis adalah misalkan ya, enggak, tapi enggak seperti itu sampai jadi dan itu butuh kesabaran. Jadi 2 jam dengan anak di kelas diskusi gitu ya. Kalau dulu kan kita hayang cepat misalnya, kalau di kurikulum baru itu kan minimalnya misalkan bikin project misalkan. Kayak bikin video, anak-anak kan udah pada bikin ya. Coba bikin video misalkan tentang bagaimana mewawancarai anak kepada ibu, misalkan anak kepada orang tua misalnya dan sebagainya. Jadi intinya berbasis proyek yang tentunya pengembangan soft skill dari karakter atau profil pelajar Pancasila yang 6. Apa saja yang 6 itu? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, itu satu paket ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Gotong royong. Jadi proyek yang anak itu tumbuh sifat gotong royongnya. Kemudian apalagi? Kebinekaan global. Yang ketiga, kemandirian. Kemudian nalar kritis dan kreativitas. Nah itu. Nah kemudian yang kedua itu karakteristiknya adalah fokus pada materi esensial. Sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi KD seperti literasi dan numerasi. Jadi ada penguatan di literasi dan numerasi karena materinya tidak sebanyak kurikulum sebelumnya. Jadi materi-materi yang esensial saja sehingga ada penguatan di literasi dan numerasi. Jadi di literasi dan numerasi itu jangan dipikir hanya bahasa Indonesia untuk literasi misalnya, matematika untuk numerasi, tetapi seluruh mata pelajaran itu diusahakan memang ada kegiatan literasi dan numerasinya. Kemudian fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan mulok. Nah ini, jadi kayak misalnya kalau dulu kita ya kan murid-murid itu ada yang lower kan, ada yang kurang, ada yang superior, ada yang average rata-rata misalkan. Nah kalau dulu kita kan pada yang lower misalkan nilainya 4 misalkan, ya udah di remedial dikasih soal lagi misalnya, apakah meningkat enggak kan? Tetapi yang seharusnya dilakukan saat ini gitu ya dengan kurikulum baru itu, misalkan ketika ada anak yang slow learner misalnya, misalkan lambat dalam belajar, kita analisa dulu misalkan kenapa nilai kamu di bawah KKM misalnya, dianalisis dulu. Misalkan saya kurang konsentrasi Bu dalam belajar. Nah kalau dia kurang konsentrasi berarti kita treatmentnya untuk supaya fokus, supaya konsen seperti apa. Jadi di coaching misalnya supaya dia konsentrasi, supaya dia fokus. Tetapi kalau memang bahan bakunya memang kurang misalnya, IQ-nya misalkan di bawah 90 atau ya pas-pasan misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu bisa diturunkan capaian pembelajarannya itu, CP ya istilah kurikulum baru sekarang, dalam tujuan pembelajarannya bisa dikurang misalkan. Kalau yang lain-lain misalkan dia berhitung itu 1 sampai 1 juta misalkan, mampu misalkan. Nah, dia itu memang 1 sampai 100 pun udah uyuhan misalkan. Jadi di levelnya itu diturunkan lagi misalkan. Jadi nanti itu di kurikulum baru ada fase-fase. Misalnya ada fase A. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2. Ada fase B, kelas 3 dan 4 SD. Ada fase C, kelas 5 dan kelas 6.
ada fase D untuk 789. Kalau SMP itu hanya satu fase, fase D. Kemudian ada fase yang selanjutnya. Jadi berdasarkan fase, misalnya saya mengajar di kelas 4 misalkan. Seharusnya udah fase B kan? Tetapi murid saya misalkan Sipa misalkan, dia itu baru berada di fase A misalnya. Teman-teman yang lain memang sudah seharusnya di fase B kan, kelas 3 4. Tapi ada satu anak yang atau satu dua anak yang dia masih di fase A misalnya. Nah, kita pelayanannya dia kasih sesuai dengan fasenya gitu, walaupun satu kelas. Jadi di kurikulum baru nanti seperti itu. Jadi pemerintah udah menyiapkan ya, ada fase A, B, C, D misalkan. Nah, ketika kita mendapati murid kita, jangan dipaksakan misalkan, tetapi disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah apa perbedaannya. Nah, ini hanya diantaranya saja ya. Ya, jadi intinya kita sambut baik setiap perubahan, karena kalau saya lihat perubahannya itu memang bagus gitu ya, menuju sesuatu yang memang fokus pada kompetensi, fokus juga pada penguatan karakter misalkan. Ya kita sambut saja keinginan dari Pak Menteri kita. Nah di sini apa sih di antara perbedaannya apa? Ini menurut buku Mengenal Kurikulum dari Bapak Dr. Supangat ya, bahwa misalnya di antaranya saja ya, untuk level TK nih kita lihat. Kalau dulu di K13 kan tematik ya, tematik misalkan. Jadi satu tema membahas misalkan. Nah, sekarang di kurikulum 2022 itu fokusnya ke literasi. Jadi fokus ke literasi. Jadi literasi itu kan ada 6 ya, dari mulai basic, baca tulis, kemudian ada literasi digital, literasi budaya, literasi finansial dan sebagainya. Jadi fokus pada literasi. Nah, untuk SD diantaranya apa sih yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan yang sekarang? Di antaranya adalah untuk pelajaran IPA dan IPS kan di K13 terpisah. Nah, untuk di kurikulum sekarang itu digabung, namanya IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, ini sebagai fondasi ya sebelum anak belajar IPA dan IPS yang terpisah nanti di SMP misalkan. Atau intinya pokoknya untuk kurikulum yang sekarang itu disatukan ya untuk IPA IPS. Nah, di sekolah penggerak sudah berjalan. Kebetulan putra saya ya, dia mengajar di salah satu sekolah penggerak dan kurikulumnya sudah baru. Jadi sudah baru, dan tentunya pemerintah sekarang sedang bertahap bahwa nanti di 2000 berapa semuanya misalkan mudah-mudahan sudah menggunakan kurikulum baru. Jadi disatukan. Nah, untuk level SMP misalkan kita lihat misalkan apa sih perbedaannya diantaranya ini ya, diantaranya karena kita juga belum terlalu tahu kan, baru masih meraba-raba gitu ya. Untuk level SMP, nah di sini untuk level SMP itu pembelajaran informatika ya, kalau di K13 itu kan TIK itu menjadi mapel pilihan misalkan. Boleh memilih antara prakarya atau TIK misalkan. Tapi di kurikulum baru di 2022 mapel informatika itu sebagai mapel wajib. Sebagai mapel wajib. Kemudian untuk level SMA, nah apa sih di antara perbedaannya? Kalau dulu kan di K13 ketika masuk Madrasah Aliyah atau SMA itu langsung jurusan ya. Oh, saya jurusan IAI misalnya, Ilmu Agama Islam, saya jurusan IPA, saya jurusan IPS, bahasa misalnya. Nanti di kurikulum baru itu siswa mengambil peminatan di kelas 11. Karena perlu konsultasi dengan guru BK dulu, dengan wali kelas, dengan orang tua misalnya. Itu seperti itu. Nah, konsekuensinya gitu ya, ketika berubah kurikulum itu maka gitu ya mesti seperti apa. Nah, ini jika dilihat dari pemaparan Kemendikbud, maka ada 2 kewenangan dalam kurikulum ini. Jadi ada terbagi 2 tentunya ya, kewenangan pemerintah pusat apa kewenangannya, kemudian kewenangan dari yang lainnya misalnya apa. Nah, di sini kalau lihat dari paparan Kemendikbud bisa dilihat bahwa kewenangan pemerintah pusat itu membuat struktur kurikulum. Jadi memang udah selesai dibuat struktur kurikulumnya. Kayak ini yang praktiknya mesti berapa persen, pengetahuannya berapa persen, itu udah ada dipresentasikan. Kemudian merumuskan profil pelajar Pancasila.
Nah, tentunya karena sesuai dengan visi ya, visi yang terbaru itu bahwa bagaimana inti dari pendidikan itu adalah membentuk siswa atau ya manusia yang memiliki profil pelajar Pancasila tadi. Jadi ini adalah sesuatu yang memang harus betul-betul. Kalau dulu kan kita di K13 memang ada kan penguatan pendidikan karakter. Sudah ada dari dulu juga, ada 18 karakter kan di K13 yang dikembangkan pemerintah dengan 5 core-nya itu. Masih ingat? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Di K13 sudah ada 18 karakter dan 5 core inti, 5 inti dari karakter. Tapi banyak yang merasakan tidak, ya kalian sendiri kan merasakan misalnya. Apakah kita merasakan nggak misalnya ketika pembelajaran karakter itu terbangun? Kan kayak nggak terasa misalnya. Nah, sekarang lebih ditegaskan lagi. Jadi di kurikulum baru itu ditegaskan lagi bahwa bagaimana tadi karakter-karakter yang 6 itu, nah betul-betul misalkan betul-betul siswa itu terbangun. Jadi baik di intrakurikulernya dari kokurikulernya itu harus ada gitu ya. Misalkan proyek apa nih untuk membangun karakter mandiri? Kegiatan apa yang harus dilakukan? Ada proyek apa nih untuk menumbuhkan berpikir kritis misalnya, kreatif misalnya. Itu ada. Kemudian selanjutnya ada merancang CP. Jadi nanti itu tidak ada istilah KIKD. Kalau sekarang kan ada ya kompetensi inti, kompetensi dasar misalkan. Dulu nanti itu ada istilahnya adalah CP, capaian pembelajaran. Dan akan kita bahas nanti ya, sekarang agak terlalu panjang. Jadi istilahnya itu CP. Jadi CP itu seperti navigasi, kayak GPS misalkan. Nah, jadi walaupun anak belok dulu salah dulu, tapi tetap gitu. Pada akhir tujuannya itu ke sana gitu. Jadi ke sana misalkan seperti itu. Kemudian memformulakan prinsip pembelajaran dan assessment. Nah, itu tugas pemerintah. Jadi prinsip pembelajarannya mesti seperti apa, assessmentnya bagaimana, misalkan. Terus sekarang kewenangan sekolah, apa saja kewenangan sekolah atau satuan pendidikan. Satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk yang pertama menyusun visi, menyusun misi, tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum seperti apa, pembelajaran bagaimana, asesmen yang fokus pada implementasi baik dalam budaya sekolah maupun KBM dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, jadi tugas pengelola sekolah itu hanya satu yang diamanahkan oleh kurikulum baru, yaitu melakukan analisis dan menyusun konsep ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi istilah baru dalam kurikulum baru itu yang mesti dilakukan oleh sekolah itu adalah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan fokus apa? Menumbuhkan karakter pelajar Pancasila. Kalau dulu dalam bahasa K13 disebut KTSP ya. Dulu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kayak sekolah itu membuat buku 1, buku 2, buku 3 misalnya. Kalau sekarang istilahnya itu tadi apa? Kurikulum operasional satuan pendidikan yang fokus menumbuhkan karakter pelajar Pancasila. Jadi betul-betul gitu dikawal terus dalam berbagai kegiatan, proyek ataupun apa ya. Nah, pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan itu apa saja isinya? Yang pertama adalah menganalisis konteks satuan pendidikan. Yang kedua tentunya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi jangan sampai visi misi itu hanya pampang saja ya, tapi tidak punya ruh misalkan. Ini benar-benar misalkan merumuskan visi, misi, tujuan sekolah. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, juga rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan tentunya lampiran-lampiran yang dibutuhkan ya, sama kayak KTSP yang di K13 sebelumnya. Pastikan dalam merumuskan kurikulum operasional sekolah harus memfokuskan pada implementasi baik dalam bentuk budaya sekolah maupun KBM untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang meliputi 6 tadi. Masih ingat? Pertama apa? Beriman bertakwa. Jadi intinya beriman bertakwa itu diwujudkan dalam bagaimana beragama yang baik, ya,
baik habluminallahnya ataupun habluminanasnya, akhlak kepada diri sendiri, kepada sesama seperti apa, kepada alam bagaimana, kepada negara. Intinya beriman bertakwa itu diwujudkan dalam seperti itu. Kemudian berkebinekaan global. Intinya apa? Dalam profil pelajar Pancasila yang kedua itu bahwa untuk mencapai dengan menjadi pelajar Indonesia yang mengenal dan menghargai budaya. Jadi yang menghargai budayanya ya. Kalau kata Ki Hajar Dewantara kan ada kodrat diri, kodrat alam, kodrat zaman. Jadi, bahwa kita itu harus mengembangkan, anak itu kan punya kodrat diri, punya minat, kemudian ada kodrat alam itu ya sesuai dengan budaya, menghargai budaya. Kemudian dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Jadi mencintai budaya sendiri, tetapi juga terbuka terhadap budaya orang lain. Berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan serta berkeadilan sosial. Jadi intinya tadi ya, bahwa mencintai budaya sendiri dan juga menghormati budaya orang lain. Kemudian yang ketiga, apa sih karakteristik dari profil pelajar Pancasila itu mandiri? Di mana pelajar Indonesia harus mandiri ya, memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Jadi intinya tidak bergantung pada orang lain. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan bahwa di antara tujuan utama dari mendidik itu adalah anak itu tidak tergantung pada orang lain, dia mandiri. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong itu bahwa bagaimana dia mampu berkolaborasi dengan baik. Misalkan jangan pinter untuk diri sendiri, kan banyak yang gitu ya. Pinternya itu nggak terlalu bermanfaat untuk orang lain, tapi hanya untuk dirinya misalnya. Tetapi dengan gotong royong itu, bagaimana seorang murid itu sesuai dengan tuntutan abad 21 yang 4C itu ya, 4C itu, critical thinking, kreatif, kolaboratif. Nah ini kolaboratif. Jadi jika kita ingin berhasil, maka harus bisa berkolaborasi dengan orang lain. Pasti akan hebat dan menghebatkan. Jadi berkolaborasi, memiliki peduli gitu ya yang tinggi, berbagi pada sesama, sharing misalnya. Kemudian juga bernalar kritis. Nah, dan ini bukan hanya wacana, tapi nanti secara sistem akan dibuat proyeknya seperti apa. Ya. Untuk membentuk siswa yang bergotong royong itu, kegiatan apa yang mesti dilakukan di sekolah. Dan itu serius gitu ya. Kemudian bernalar kritis. Cirinya pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Lalu menganalisa, mengevaluasi, kemudian melakukan refleksi gitu ya. Jadi critical thinking atau berpikir kritis misalkan bahwa mampu menganalisis tidak ketika ada informasi, apakah ini informasi ini sampah atau bukan, misalnya spam atau bukan, hoax atau bukan, misalnya. Jadi berpikir kritis gitu, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah oh ini ada informasi ini nih langsung bereaksi gimana, tetapi dipikir dulu, misalnya dianalisis, dievaluasi, direfleksikan misalkan. Nah, jadi misalnya ketika kita mengajar di sekolah, anak itu bukan hanya bisa menjawab saja misalnya, tetapi seperti yang tadi saya bilang, selama 2 jam itu bagaimana merangsang anak berpikir misalnya. Kan itu kadang guru-guru sekarang kan nggak sabar misalnya. Jadi pengennya langsung to the point misalnya. Jadi misalnya kayak gini dulu misalnya. Jadi setiap belajar itu di kurikulum baru harus ada pertanyaan pemantik dulu. Nanti di kurikulum baru itu misalnya kayak Sipa misalkan bagaimana yang Sipa rasakan ketika mau ke sekolah nggak makan dulu misalkan. Gimana Sipa? Ketika ke sekolah Sipa nggak makan dulu, gimana keadaannya? Nggak fokus, lemas misalnya. Nah tetapi misalkan ketika Sipa ke sekolah atau Neng Sarah ke sekolah makan dulu, gimana perbedaannya? Semangat gitu ya, ada energi, ada tenaga misalnya. Nah misalkan pada itu lagi belajar energi misalkan, tapi enggak bahwa ya gitu. Tapi jangan ditanya kira-kira kenapa ya ketika kita ke sekolah makan dulu kita jag-jag atau kuat misalkan. Tapi ketika kita ke sekolah enggak makan dulu lemas misalkan. Kira-kira kenapa misalkan? Kenapa? Karena misalkan ketika makan itu kan akan menghasilkan energi misalnya.
dengan karbohidrat yang kita makan atau itu akan menghasilkan energi misalkan. Sehingga dengan adanya energi kita misalkan menjadi ya bertenaga misalkan. Nah, jadi padahal itu kita sedang mengajarkan tentang energi misalkan. Jadi selama 2 jam itu sampai anak memahami gitu. Oh iya misalkan dia berpikir misalnya jadi seperti itu. Jadi jangan cepet-cepet kan kita biasanya bab 1 anak-anak tulis talar catat latihan gitu ya. Tapi bagaimana merangsang berpikir kritis misalnya anak. Oh iya ya, kenapa begini, kenapa begitu ya. Jadi nanti akan terbiasa dia akan berpikir kritis. Kemudian juga kreatif. Nah, kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang orisinil. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi, salah satu tuntutan era industri 4.0 ini bahwa kita harus menghasilkan murid-murid yang kreatif. Krit itu mencipta. Jadi, punya gagasan, punya karya yang orisinil. Jadi, kayak ketika berpendapat itu ada sesuatu yang berbeda misalnya. Ada alternatif lain. Kan ciri-ciri berpikir kreatif itu ada diantaranya ada 4 ya kalau menurut Williams misalkan bahwa seseorang dikatakan kreatif itu ketika dia berpikir orisinil. Yang lain jawab begini misalnya dia begini misalkan. Bu saya mau punya idenya begini misalnya. Kadang sedikit konyol ya yang orang-orang yang kreatif itu misalkan kan selalu agak beda dari yang lain. Kemudian misalkan dia mampu fleksibel misalnya. Luas fluensi atau cepat kalau menanggapi sesuatu tentu lelet misalnya. Terus juga diantaranya apa elaborasi mampu merinci gitu. Ketika ada permasalahan itu tidak hanya secara global saja, tapi memang detail orang. Kan orang-orang yang kalau kritis itu kan otak kiri kan berjalan, otak kiri. Kalau kreatif itu otak kanan kan yang berjalannya. Jadi kita harus mampu menciptakan model-model yang bisa menumbuhkan bagaimana anak berpikir kritis, bagaimana anak berpikir kreatif. Mungkin nggak dengan hanya ceramah misalkan akan menghasilkan murid yang kritis dan kreatif. Mungkin nggak? Ya, nggak mungkin kan? Kan hanya DDCH duduk diam, catat hafal. Tapi model apa yang anak itu bisa berpikir kritis kreatif? Kira-kira model apa yang kalian tahu? Kayak kemarin kan problem based learning kan anak disuguhi masalah tuh langsung. Nih masalah misalnya. Sehingga kan di PBL itu oh ya ini ada masalah. Sehingga dia mencari alternatif pemecahannya. Dia menganalisis gitu ya, mempresentasikan hasil pencariannya, mengevaluasi. Nah, itu kan muncul kan kreativitas dan kritisnya muncul. Nah, untuk sesi pertama itu dulu ya yang bisa disampaikan sebelum dilanjutkan. Ada yang ditanyakan dulu. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.